Kami awali berita utama pagi ini dengan kabar duka dari wilayah timur Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah berduka akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada tanggal 4 April tahun 2021 pukul 01.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hujan deras terus mengguyur sejumlah kabupaten seperti Flores Timur, Lembata, Alor, dan Kupang, hingga menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang menghancurkan pemukiman warga, mengakibatkan aliran sungai meluap, tanah longsor, dan banjir bandang yang menghancurkan ratusan rumah warga, infrastruktur, serta menelan korban jiwa. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga luka yang mendalam bagi ribuan warga yang kini kehilangan keluarga, tempat tinggal, serta mata pencaharian. Hingga pagi ini, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya 154 orang dilaporkan meninggal dunia, 35 orang masih dalam pencarian, dan lebih dari 200 jiwa mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara. Pemerintah pusat telah mengerahkan bantuan darurat termasuk logistik, personel SAR, tenaga medis, dan pendirian posko bencana di sejumlah titik. Namun, akses yang sulit dan cuaca yang belum bersahabat menjadi hambatan besar dalam upaya penyelamatan dan distribusi bantuan. Untuk mengetahui situasi terkini dan suasana di lokasi terdampak, kami sudah terhubung dengan rekan reporter kami, yaitu Maya, yang saat ini berada di Nusa Tenggara Timur, yaitu di salah satu wilayah yang sedang mengalami banjir bandang paling serius dari bencana ini. Baik, kami sudah terhubung ke reporter Maya. Baik pemirsa, di sini saya sempat terjun langsung sebagai relawan di lokasi kejadian. Di sini pengungsian itu sangat mengkhawatirkan sekali kondisinya. Untuk gambarannya Pak, mari kita dengarkan kesaksian para korban terkait kejadian bencana banjir di NTT. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang, Sebelumnya dengan Ibu siapa? dengan Ibu Salwa. Ibu Salwa, bisa diceritakan kondisi kejadian saat banjir itu bagaimana sebagai korban? Bagaimana ya Bu, awal subuh-subuh itu saya lagi tidur sama anak saya, tiba-tiba ada air masuk ke kamar saya, awalnya semata kaki, toko jadi kesebarkan. Terus baru merasa anu, terus uang saya juga hilang, akhirnya kan di pengungsian, di perusahaan juga hilang. Nggak bersih kayak gitu, terus di sini juga pengungsi pada sakit gitu Bu. Baik, bisa terlihat bahwa di lokasi kejadian ini sangat memprihatinkan. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke studio 1. Baik, terima kasih kepada reporter kami atas laporan yang telah diberikan. Selanjutnya kita beralih ke informasi berikutnya. Mari kita dengarkan tanggapan dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur terkait upaya penanganan banjir di Nusa Tenggara Timur saat ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Kepala Dinas Kesehatan di NTT dan saya juga sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan dan sekaligus bidang epidemiologi. Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya dengan Bapak siapa dan sebagai apa? Baik, saya Polisian sebagai Kepala Kesehatan serta bidang epidemiologi di NTT Kesehatan, Dinas Kesehatan. Baik, nah Pak, bagaimana sih upaya yang telah dilakukan dari pihak Dinas Kesehatan dan sekaligus dari bidang epidemiologi terkait bencana banjir yang terjadi kemarin di NTT? Baik, terima kasih. Adapun dari upaya yang kami lakukan ini, yang pertama itu kami melakukan pada saat ini di bulan pertama ini, kami melakukan rapid assessment atau RAA yang nantinya itu dapat digunakan sebagai sumber distribusi baik itu medis ataupun logistik, serta juga kami juga melakukan kesehatan keliling gitu, serta ada screening kesehatan menular penyakit menular seperti ispa, diare, total, leptospirosis terutama yang dikhawatirkan dapat menimbulkan wabah. Baik, nah untuk upaya dari Subkasar sendiri Pak, untuk Subkasar sendiri itu kan turun langsung ke lapangan di saat kejadian banjir itu. Nah upaya dari Subkasar sendiri itu apa aja sih yang dilakukan? Baik, untuk Subkasar kesehatan sendiri itu terutama seperti
seperti mobilisasi dari pegawai atau tenaga medis ke wilayah yang berdampak, lalu ada penyediaan obat-obatan. Selain itu untuk subklaster kayak subklaster pelayanan gizi itu memberikan makanan tambahan kepada masyarakat, terutama kepada balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta lansia ataupun pada bayi. Lalu untuk subklaster kesehatan jiwa itu meliputi kayak pemberian konseling kepada anak-anak ataupun korban, namun dikhususkan kepada anak-anak. Lalu ada juga penyuluhan terkait untuk memperbaiki mental para korban. Subklaster penyihatan atau subklaster pengendalian penyakit serta pengendalian penyihatan lingkungan itu meliputi pengendalian penyakit itu seperti penyediaan air, penyediaan air bersih, sabun, serta penyuluhan terkait penyakit menular seperti tadi yang disampaikan seperti leptospirosis, diare. Untuk distribusi sendiri itu tadi sesuai dengan RHA itu seperti apa distribusi? Baik Bapak, terima kasih atas kepada jawabannya. Baik pemirsa, saya kembalikan ke studio 1. Baik, terima kasih kepada reporter kami atas laporan yang telah diberikan. Selanjutnya kita beralih ke informasi berikutnya. Mari kita dengarkan tanggapan dari pihak sanitarian terkait kondisi lingkungan di Nusa Tenggara Timur saat ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian dan saat ini saya juga sedang bersama dengan pihak dari subklaster kesehatan, khususnya di bidang sanitarian. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya dengan siapa dan sebagainya. Saya Ibu Ganda sebagai sanitarian. Baik, Ibu saya menceritakan kondisi di banjir itu dari pihak sanitarian itu seperti apa? Oke, baik. Jadi kondisi lingkungan pada saat ini itu sangat memprihatinkan ya, mulai dari keadaan juga darurat yang sangat kurang dan juga air yang digunakan itu sangat sudah banyak yang mulai tercemar. Akibatnya itu banyak warga yang terkena penyakitnya seperti pilek, ispa, diare, kolera, atau bahkan sampai mengalami resiko penyakit terkena penyakit berbahaya seperti tifus ataupun leptospirosis gitu ya. Dan saya sebagai sanitarian, saya dan tim itu berusaha untuk mengatasi masalah ini yang mulai dari menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan toilet darurat, terus juga menyediakan fasilitas sanitasi darurat, terus juga mengedukasi warga tentang pentingnya kebersihan gitu. Terus juga memastikan air yang digunakan itu tetap aman ya digunakan agar para warga itu tidak terkena penyakit. Terus juga selain itu kami juga berkoordinasi dengan pihak kesehatan yang lainnya untuk memantau kondisi kesehatan para warga. Terus kami juga di sini sangat berusaha semaksimal kami untuk menyelesaikan masalah ini sama-sama agar tidak banyak warga yang terkena penyakit menular. Oke, baik. Nah, Zara, bagaimana sih rekomendasi bantuan yang diperlukan untuk mengantisipasi bencana serupa yang mungkin akan datang kembali? Oke, baik. Jadi kami harap untuk kedepannya ya, kami berharap untuk mengadakan sistem peringatan ini ya, seperti pengadaan jaminan sukarela lokal dan rehabilitasi fasilitas kesehatan yang lebih baik. Oke, baik Ibu Zara, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Baik pemirsa, saya kembalikan kepada studio 1. Baik, terima kasih kepada reporter kami, Maya, yang telah memaparkan wawancara di Nusa Tenggara Timur tadi. Pemirsa, Rapid Health Assessment atau RHA bukan sekedar angka. Ini panduan untuk menyelamatkan nyawa, melindungi masyarakat, dan membangun kembali dengan lebih kuat. Dengan respon yang cepat dan koordinasi yang baik, bencana bisa kita hadapi bersama. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga laporan ini bisa menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kita semua. Saya Faza Yutika dari Buana News pamit undur diri.